Guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau ngasih referensi gigi tipis yang kece ya. Jadi gigi tipis kalian tuh nggak gitu-gitu aja. Dan buat hasilnya udah kalian lihat yang di awal tadi. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gua, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari SAAR guys. Oke, oh ya, buat kalian yang pengen order private, silahkan order aja guys. Kalian mau setel apa di SAAR pasti ada. Tinggal request aja kalian maunya setel private yang kayak mana. Oke, pokoknya 100% amanah aja guys ya. Nah, oke guys, di sini kita langsung aja masuk ke CapCut-nya. Dan di sini tuh buat stylenya itu pernah gua pakai di template gua yang baru kemarin kayaknya gua up atau hari ini. Kemarin kayaknya. Nah, di sini tuh stylenya itu bentar, gua lupa lagi gua ngasih namanya apa ya. Bukan. Bentar guys, gue cari dulu buat nama template-nya itu tuh apa ya. Itu gue kasih nama apa kagak sih? Nah, bukan. Mana ya? Kok gue lupa nama template. Oh, kena. Ini guys. Ini kita langsung aja salin. Nah, ini guys ya. Nah, buat setelnya itu kayak gini. Ini asli 100% cuma gunain bagus. Ini proyek ininya guys. Proyek collabnya lagi collab BPHC. Nah, ini pro template BPHC ini yang aturan ini kita salin. Nah, ini guys. Sorry terhambat dikit, gue lupa lagi. Nah, ini guys yang bakal kita gunain untuk bikin yang ini, yang kayak gini. Tuh. Nah, gini, jadi gigi tipisnya itu buat rumus gigi tipisnya pun beda ya, belum pernah gua share gitu. Nah, ini guys, ini yang buat style gigi tipisnya yang ini ya, untuk rumusnya. Jadi ini kece banget ketika kalian kombinasiin dengan gigi yang kayak gini. Nah, penasaran gimana cara bikinnya? Simak aja video ini dengan baik-baik, oke? Dan buat proyek ini bakal gua riset dari nol banget ya, dari nol. Tapi di sini gue cuma nutorin yang ini doang ya, Kenapa? Soalnya ini selebihnya ini udah tau lah kalian, tanpa gue jelasin itu apa. Yaps, itu private. Oke. Kalau kalian ada yang nanya ya, Bang, kenapa sih ilmu private itu kok mahal gitu? Bang, kenapa sih kok private itu jualnya pada mahal-mahal? Pasti pada cari untung gitu. Sebenarnya gini, Cok. Sebenarnya kami para kreator itu yang jual private itu benernya itu kalau dibilang untung tuh kagak untung, Cok. Ya. Yang ada kami tuh rugi. Oke, rugi plus ruginya itu 99 plus. Kenapa bisa gitu? Karena gini. Ya. Orang nyari kita nggak usah ngomongin orang lah ya. Kalian bayangin aja di diri kalian sendiri lah ya gitu. Kalian ketika kalian nyari rumus itu kan memakan waktu ya. Kalian pengorbanan waktu, terus effort, terus kalian tuh bentar, ini gara-gara ini guys, apa namanya? Kemarin kena hak cipta sound gua, Cok. Sound gua kena hak cipta, terus gua ini kecepatannya gua turunin. Alhamdulillah lolos nih, tapi ya gitu giginya agak telat gitu. Gini, kenapa kok bisa mahal? Pertama nih ya, kenapa kok bisa rugi? Kami jual setel private itu bukannya untung, kagak, itu rugi, 100% rugi, kagak ada untung-untungnya. Karena apa? Karena gini, kami ataupun ibarat kalian itu ketika nyari setel ataupun nyari rumus itu pasti kalian mengorbankan waktu ya. Buat skala ini terserah ya, kalian mau pakai di 100 ataupun pakai di 105 ya, terserah. Berhubung di sini bakal kita terapin perbesar dan animasi ubin ataupun perbesar dan pantulkan, kita jadi pakai di skala 100 aja. Soalnya untuk foto awal di sini kita pakai di 105 ya. Jadi itu cara satu penggabungan biar fotonya itu tetap pas ya.
Nah, di sini kita bakal seperti biasa. Di sini ada kita pasin dengan titik bit pertama ya, ataupun di lulusan transisi foto 1 dan foto 2. Nah, di sini kita terapin sampai di akhir aja. Sebenarnya di sini kita pakai sampai di sini juga nggak apa-apa sih. Kita pakai sampai di sini aja, sampai di bit yang ke-6. Ntar bisa diterusin pakai overlay lagi gitu. Jadi double gitu overlaynya. Ini, oke. Nah, ini kita terapin animasi dulu. Buat animasinya seperti biasa ya kan. Kalian pasti udah tahu untuk penerapan animasi ubin. Buat yang belum tahu itu kalian bisa simak video ini. Itu kan di sini kan untuk durasinya kan di 1,9 sekon ya. Di sini gue kasih contoh di 1,9 sekon. Kenapa gue kasih itu coba kalkulator. Nah, ini 1,9 ya. Nah, ini ditambah ke kanan ya, ke kanan di 1,2, hasilnya kan 3,1 nih. Nah, berarti kita bisa tambahin tarik perpanjang ke kanan di 3,1. Nah, kalau udah di sini guys, kita perpanjang ke kiri itu ditambah 3,4, jadinya kan 6,5 ya. Jadi tinggal kita perpanjang aja kayak gini sampai 6,5. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah di sini untuk penerapan ubinnya ataupun kita ngasih animasinya itu ntar aja, biar nggak lag-lag banget gitu. Nah, di sini langkah selanjutnya itu tinggal kita tambahin aja keyframe di awal ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke menu split, terus geser ke sebelah kirinya, tambahin keyframe, dan kita turunin opasitasnya menjadi 0, checklist. Nah, buat kalian yang versi CapCut-nya masih versi 11 ke bawah ataupun 10 ke bawah, mungkin double untuk keyframe-nya kalian tambahin lagi. Tapi berhubung di sini versi terbaru, dia otomatis langsung ada. Sebenarnya ini untuk penggabungan keyframe otomatis langsung ada ini sebenarnya susah-susah enak gitu. Nah, jadi terus kita langkah selanjutnya itu gimana Bang? Langkah selanjutnya kita terapin keyframe di antara bit 1 dan bit 2 di sininya. Nah, terus di antara bit 2 dan 3 kita terapin juga. Nah, kalau udah di sini kita bisa pergi ke fitur dasar. Nah, ini terus kita pergi ke fitur putar, terus kita putar di negatif 10. Lalu checklist. Lalu kita di antara bit 3 dan 4 kita tambahin keyframe. Terus di antara bit 4 dan 5 tambahin keyframe. Terus kita bisa atur ke fitur dasarnya. Ini di menu putar kita atur di positif 10. Lalu checklist. Nah, terus di sini langkah selanjutnya kan bisa pergi di sini di antara bit 5 dan 6 tambahin keyframe. Terus di lurusan bit yang ke-6-nya itu kalian tambahin keyframe. Lalu pergi ke menu dasar, lalu atur buat putarnya menjadi di 0, checklist. Nah, terus langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke sini. Ini kan keyframe yang di lurusan yang di antara bit 1 dan bit 2 ya. Nah, terus kan geser aja ke sebelah kirinya kayak ini, tambahin keyframe dan kembali keyframe yang di tengah tadi kalian hapus, tambah. Lalu buat keyframe yang ini kalian hapus aja. Nah, terus langkah selanjutnya kalian pergi ke sini di bit yang di lurusan keyframe di antara bit 2 dan 3, kalian geser ke sebelah kanannya kayak gini, tambahin keyframe. Langsung aja pergi ke keyframe sebelah kanannya, kalian hapus, tambah. Terus geser ke keyframe sebelah kirinya, hapus. Nah, terus langkah selanjutnya kalian geser aja ke sini. Kalian di sini kan ada keyframe yang di antara bit 4 dan 5 ya. Kalian geser aja ke sebelah kanannya. Tambahin keyframe dan geser ke keyframe sebelah kanannya, hapus, tambah. Lalu di sini kalian kembali ke keyframe sebelah kiri, kalian hapus. Nah, di sini untuk hasil sementaranya tuh kayak gini, guys. Anjir. Jadi kayak seakan-akan gua sombong untuk transisi kenyal ini, guys. Emang kece guys untuk transisi kenyal ini. Apalagi kalian bisa banyak kombo-kombonya ya. Nah, terus di sini gua lanjutin, guys. Kenapa setel prefer itu mahal ya? Gini, gue jelasin sedikit ya. Gini. Lu nyari ini rumus ya. Lu nyari rumus itu butuh waktu, butuh effort yang bener-bener serius, dan lu pasti mikir juga gini. Lu itu kerjaannya nggak cuma di kreator doang. Lu banyak gawean, banyak waktu yang lu korbanin gitu
untuk lo nyari rumus ya. Bahkan lo kadang sampai pagi, kadang lo 7 hari 7 malam itu belum ketemu rumusnya. Nah, ketika lo ketemu rumus itu dan rumus itu viral gitu ya, ataupun FYP, itu ketika lo jual, ruginya di mana? Ruginya sini. Gua kasih jelasin. Satu ya, ketika lo jual rumus itu ya di harga 50k kayak mau 100k, kayak lo mungkin yang ketika yang beli tuh bilangnya itu mahal, tapi kita yang nyari rumus itu nggak ada mahal-mahalnya coy, ketimbangan effort kita ya, usaha kita, perjuangan kita untuk dapetin rumus itu, untuk nyari rumus itu. 50k, 100k, 200k, 300k itu nggak ada apa-apanya dibandingin dengan usaha kita. Nah, maksud kita ini ya, maksud kita kan untuk open private, kita jual private itu bukan nyari untung, tapi pengen kalian yang nggak tahu rumusnya itu bisa tahu rumusnya, dan kalian pun nggak ketinggalan style gitu. Jadi kan tetap bisa update skill gitu. Kan itu yang kami, yang para kreator yang open private itu pengennya tuh kayak gitu. Tapi kalian yang konsumen yang beli itu ngomongnya, wah kemahalan bang. Kalian kagak ngerasain gitu betapa susahnya nerapin rumus, nerapin kumbu, nyari rumus gitu. Kan nggak tahu susahnya gitu. Kadang konsumen itu suka ngomongnya itu gak ngelantur itu, bang kemahalan bang, yang inilah yang itulah ya, bacot gitu ya. Nah terus gini, kerugiannya kami jual private itu kenapa? Satu, kalian juga dapat ngerasain setel private cuma bayar 50k 100k, cuma modal bayar 50k 100k kalian bisa dapat stylenya, bisa dapat rumusnya tanpa mikir ya, tanpa usaha, tanpa berjuang, tanpa effort ya. Itu ruginya kami yang pertama. Yang kedua bisa-bisa kalian jual kebalik tuh setel private. Kalian udah udah order private, kalian dapat, kalian tahu, kalian jual lagi gitu. Padahal kalian nggak ikut berjuang, nggak ikut effort, kalian bisa jual juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kalian kreator CapCut kalian up template juga, kalian gunain setel private yang barusan kalian order tadi, yang viral tadi, akun kalian jadi menarik ya, menjadi tambah saingan lagi ya, di pasar ataupun di publik menjadi saingan lagi. Itu yang ketiga. Nah, yang keempatnya apa sih ya? Kerugiannya itu apa? Nah, yang keempat ini, kalian ketika order private gitu ya, kalian udah tahu rumusnya gitu, dengan membayar cuma 50k 100k kalian dapat gitu ya, langsung dapat, ditutorialin secara lengkap gitu. Kalau nggak paham tinggal nanya lagi gitu. Itu bisa kalian jual lagi, kalian openin lagi gitu dengan harga yang lebih murah, atau bahasa kasarnya ngerusak pasar gitu. Ini sebenarnya gini cok, kami ya yang open private ini, kami open di harga 50, di harga 100, di harga 200, harga 300, itu bukan karena kami nyari untung ya, asal kalian tahu. Tapi kalian tuh kami tuh pingin kalian tuh upgrade skill dengan usaha gitu. Setidaknya kalau kalian nggak bisa mikir, kalian nggak pengen usaha, kalian nggak bisa nyari rumus, setidaknya kalian tuh ada usaha untuk ngisiin uang jajan kalian untuk beli setel private. Ada usahanya untuk mengupgrade skill ya. Enggak semata-mata kalian beli dan langsung bisa gitu, enggak. Kami cuma pengen itu kalian tuh bisa upgrade skill dengan usaha kalian. Enggak cuma modal 50k langsung dapat gitu, kagak. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya kalian tuh ada niatan dari hati pengen usaha upgrade skill ya. Niat upgrade skill, pengen jadi bener-bener jadi kreator. Nah, itu. Terus ada lagi yang nanya gini, alasannya mahal kenapa? Mungkin kalian masih belum belum mudeng yang namanya itu betapa susahnya nyari rumus, itu belum mudeng. Gini, seandainya lu itu orang terkenal ya, followers lu banyak gitu ya, semua publik udah kenal sama lu ya, terus lu itu nyiptain style baru, ataupun style yang lagi viral kayak gini, style gelombang yang dari border elektrik,
kaca pembesar, terus ritme layar. Ada juga yang gunain ritme layar, ada juga yang gunain body elektrik, ataupun kata kuncinya kurang dari 0 lebih dari 100. Itu kan baru viral banget ya. Itu bahkan nggak ada yang jual. Walaupun bisa nggak akan ada yang open free, soalnya itu lagi ini new banget, itu lagi tren banget. Nah itu kalian nyiptain setel baru, dan setel baru lu itu FYP. Karena apa? Karena lu itu orang yang terkenal. Ini seandainya lu ya orang terkenal, semua publik kenal lu nyiptain style dan para publik udah kenal lu. Ya, style lu FYP. Nah, kira-kira wajar nggak ya kalau style lu itu dijual mahal? Itu wajar nggak? Wajar nggak? Kayak stylenya Zuli, stylenya Dokter, stylenya Suf, itu wajar nggak sih dijual mahal? Wajar. Karena apa? Karena tuh style milik kreator kelas atas, papan atas gitu. Kalau tuh style milik lu ya, milik lu, dan lu itu bukan siapa-siapa ya, followers cuma 100 200 gitu ya, viewer masih di 2000 3000 ya, lu jual di 50k pun style lu ya, ditambah nggak FYP, nggak bakal ada yang beli gitu. Tapi berhubung ini yang make ataupun yang punya nih style itu papan kelas apa, kreator papan kelas atas, terus FYP jadi tren, ya mahal anjing. Jadi gitu konsepnya ya, bukan karena mahal ataupun kemahalan cari untung, kagak anjir. Kami yang yang open private ini ya rugi, tau nggak? Udah gue jelasin tadi ruginya apa. Sebenarnya bisa-bisa aja kami yang udah tahu setelah private-nya diam-diam aja gitu, nggak usah disebar-sebar ke publik. Mampus sekalian gitu, editan lu nggak laku gitu, lu ketinggalan gitu, ketinggalan zaman, ketinggalan style lu, mampus gitu, bisa aja. Jadi tolonglah ya, mindset berpikir kalian tuh tolong diubah. Jangan bilang sesekali wah kemahalan bang ya, dontol anjing ya. Jadi tolonglah, aku rasa kalian udah cukup mengerti ya. Karena apa, gue bener-bener ini ya, gimana ya, di FT gue sebelumnya itu beberapa hari yang lalu gue sempat protes ya, kenapa kok setel dikit-dikit di private, kenapa kok setel kok dikit-dikit private, kagak kayak di AM gitu kan, semua setel di free in. Itu gue tuh pengen nambahin cara berpikir kalian tuh kayak mana ya, tanggapan kalian tuh kayak mana gitu. Dan di sini gue bongkar yang sesungguhnya tuh yang kayak mana ya. Nah jadi oke, next kita lanjut. Di sini kalau udah kalian itu, kalian tambahin aja keyframe di setiap lurusan titik bit, dari titik bit 2 ke 3 ke 4 ya, terus ke 5 gitu. Nah kayak gini. Oke. Nah terus di sini seperti penerapan JJ tipis biasa, kalian udah tahu semua. Di sini kan udah ada satu keyframe di sini di tengah. Nah ini tinggal kita tambahin di sini. Nah kayak gini di bagian kiri dan bagian kanan. Nah kayak gini. Untuk rumusnya udah gua tunjukin tadi di sini. Kayak gini ya, 557944 ya. Itu bisa kalian terapin aja langsung dari keyframe ke 1 di antara bit ataupun di antara keyframe. Di sini kan di antara keyframe ada 3 keyframe, 1 2 3. Nah keyframe pertama ini kalian bisa atur ya skalanya ini di posisi di posisi buat sumbu X nya itu kan atur 5, sumbu Y nya kan atur 5. Terus next ke keyframe di tengah, kalian atur buat sumbu X nya itu di 7. Bentar, gue lupa anjir, di 7 ya, bener di 7 ya. Terus buat yang Y nya kan atur di 9. Nah terus buat yang keyframe ketiga kan atur di 4 dan 4. Nah gini. Nah untuk cara ngalusnya gimana? Cara ngalusnya yang udah sering gua share ya, kalian pakai aja rumus ini, soalnya ini masih worth it banget untuk JJ tipis pemakaian dasar maupun manual ya. Kan hapus tambah, ini masih worth it banget, sampai sekarang masih worth it. Jadi hasilnya itu masih enak banget, masih smooth gitu. Nah kayak gini. Nah gini. Nah terus tahap keduanya tinggal dicepit kiri kanannya dengan jarak yang agak berongga gitu ya, jangan terlalu mepet. Ini kejauhan kira-kira guys ya rongganya. Nah gini. Nah tentunya untuk tahap penghalusannya nggak sama ya, bit panjang sama bit pendek ini berbeda.
Nah, untuk bit pendek itu kayak gini guys. Ini kita bikin aja dulu untuk GG tipisnya ya. Di 5 terus ini tuh 7, terus di sini tuh 9, terus di sini tuh 4 dan ini 4. Nah gini. Nah terus di sini cara penghalusan untuk tahap pertama itu sama guys, untuk tahap pertamanya. Yang membedakan itu di tahap yang keduanya gitu. Nah kayak gini guys. Nah ini guys, ntar untuk kelanjutannya dari bit 2, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 itu bisa kalian lanjutin aja sendiri ya. Oke. Untuk cara penghalusannya intinya kayak gitu, dan rumus GG tipisnya ya kayak gitu ya. Hasilnya kece guys ya, udah gua tunjukin di awal tadi. Oke. Nah ini kan belum kita kasih ubin ya, tinggal kasih animasi ubin aja gitu di menu kombinasi efek. Tinggal cari aja yang namanya itu perbesar dan pantulkan. Di sini tuh kalau nggak salah efeknya itu udah jadi pro ya, kalau nggak pro apa standar ya, lupa gua mana gitu ya. Nah ini guys, perbesar dan pantulkan. Untuk durasi kalian pentokin aja. Nah di sini langkah selanjutnya, kan di sini tadi kapasitasnya udah kalian turunin kan tadi di awal tadi kan. Nah terus di akhir sini guys, di sini di bit yang ke-6, soalnya kan kita kan tadi awalnya sampai bit yang ke-6 ya. Kita pergi ke menu splits dan kita langsung aja geser ke sebelah kanannya, kasih keyframe dan turunin kapasitasnya menjadi 0. Nah gitu guys. Kalau kalian mau sampai di akhir sini juga boleh ya. Berhubung di sini gue cuma pakai contoh, di sini gue pakai di sampai bit ke-6 doang. Yaitu guys ya. Nah oke, jadi silakan dipraktekin aja ke CC kalian biar style gigi tipis kalian tuh nggak gitu-gitu aja, ada variasinya gitu. Kalau kalian mau nambahin ini ya, aku kasih tahu kalau mau nambahin cermin, mana ya cermin. Kalian cari aja di menu lensa untuk cermin ya, ada di situ cermin. Nah ini kalian untuk objek ya, penggunaan objeknya di sini itu jangan kalian gunain yang semua video. Kalau semua video itu hasilnya tuh kayak gini. Ntar ya gua kasih lihat bentar. Ini terus kita hapus dulu ini tadi. Nah ini untuk objek semua video. Nah jelek kan, kita kasih di objeknya itu di overlay aja guys, di overlay ya. Buat objek itu overlay untuk penerapan cermin. Nah gini guys, ntar hasilnya tuh bagus baruan gitu. Tuh ya, tuh kece guys tuh. Oke, nah oke guys, jadi tinggal silakan diterapin aja. Oke, selamat mencoba dan gue ucapin thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton tutorial hari ini, dan agak sempet ada sedikit konfliknya ya, gue tadi marah-marah. Sebenarnya tuh nggak marah-marah guys, gue cuma pengen ngasih tahu aja ke lu gitu biar kalian tuh pada tahu. Oke lah, next time di sini gue AR izin pamit, sampai jumpa di next content and bye.